Dan kadang-kadang saya memuji Tuhan, kau mendengar ngaji, tadi pagi aku ngaji. Saya semoga hari ini perjalanan baik dan suka. Karena malam kemarin 1, 2, 3 Januari hujan. Kami ketembalan dari dalam pikirannya gini gunung, gini atur. Kelompok kiri jarian nih. Belakang dulu. Jadi saya kira ini restu dari leluhur untuk kita. Kote kita lewat kita kayak namanya bermain hadir lalu tenang karena kita dan merasa tenang maju dari pasar air. Kemudian karena saya dari imam biarawan tugas jadi saya baca. Sebenarnya Hamanina berkenal si Tasi Romo pun Hamanina. Jadi kita beda sedikit SDD. Jadi saya biarawan, imam biarawan dari kongregasi Pasunis. Jadi belakangnya CP kongregasi Pasunis sehingga juga kami aslinya orang hitam. Ada tertinggal, di sini ada Mencana, Rosario, kadang-kadang pakai juga. Sehingga salib apa ilna lagi. Dia gambar hati salib putih sesuai dengan penampakan Bunda Maria kepada Bapa pendiri kami Santo Paulus dan Salib pelindung para Kota harus mengumpulkan teman-teman untuk membangun negara Yesus Kristus dasar kebaikan berkabung kemudian berkabung atas kematian kita dengan membuat salib jantung hati pada bukti. Sini ada tulis Yesus X Pasio sengsara Yesus Kristus. Itu lambang Pasunis. Ada beberapa termasuk di orang kiri kalau tidak salah. Saya datang awal ketika lihat kalung salib saya lambang CP Pasunis. Kami pikir orang kami Barat yang tahu saya, kita jadi boleh tahu. Kami pertama imam kami dari misionaris Belanda tahun 1946 di Ketapang, Kalimantan Barat. Ketapang 3 orang. Kemudian 1961 misionaris dari Italia di Uskupan Skadar, Uskupan Sanggau, jadi kami kebanyakan di Kalimantan Barat. Saya tabisan masih muda tahun lalu, tertunda sebenarnya 2013 karena 50 seperti ini. Jadi secacat 50. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya orang Rio Molowaru. Nama saya Suster Maria Sufina PRR. Saya kongregasi PRR Laulebau. Dulu karena kami masuk suster kan harus ganti nama. Ambil nama bapak atau nama mama. Jadi saya ambil nama mama saya Sofia Jani, bapak saya Martinus Paulo. Kemudian kami ada 4 orang anak dari istri yang pertama. Lalu nanti ada sambung 3 punya anak. 1 jadi pastor sudah meninggal tahun 2013, Romo Matias Salam perawatan. Dan saya bertugas pertama-tama di masa novisiatnya semua kebetulan di Rian Kemie, lalu sambung di Weli. Kemudian saya tahun pertama langsung tidak bertugas, dapat tugas belajar di Jogja. Setelah selesai saya kembali ke Larantuka, lalu saya bekerja di SMP Gabriel. Waktu zamannya Monsignor Darius Gawa, itu saya bertugas di sini. Kemudian saya lanjutkan dapat tugas di Jakarta yang namanya Kota K atau di satu sama, karena semua punya hati. Jadi saya bertugas di Jakarta 5 tahun di Cijantung di kompleks Abri itu ya, yang Kopassus. Yang peristiwa tahun 98 saya ada di sana, sehingga yang namanya penjaraan itu kita rasakan itu. Tetapi syukur bahwa Pak RB Mudan itu sungguh melindungi kita para biarawati sehingga beri tentara untuk menjaga. Lalu kemudian yang berikut, selamat datang Pak Ustaz, mari. Sama. Lalu saya dapat tugas ke Kalimantan Barat.
Kalau Romo Karis, Pater Karis tadi bilang ada, saya hanya mendengar dari Pater Basir bilang ada kamu orang Lyon. Tapi saya tidak pernah bertemu. Saya bertugas di Kalimantan Barat di Keuskupan Sintang selama 10 tahun. Bersama dengan saudara saya yang Romo Matias tadi. Sehingga waktu dia meninggal tahun 2013 saya ada di sana menemani beliau sampai dimakamkan di sana. Lalu tahun 2015 saya kembali ke Flores, dapatnya di Batu Belapi. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada Adam alaihissalam. Beliau hanya berdua saja dengan Hawa, Siti Hawa. Kemudian Allah turunkan ke dunia, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari langit, turun ke dunia, dipisahkan. Tidak berjumpa selama 200 tahun lamanya. Ada yang di India, ada juga yang di Baghdad. Berjumpa di satu tempat namanya Jabal Rahmah, yaitu di Mekah. Bertemulah mereka ini karena berdua ini berdoa. Mereka ini berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berjumpa antara satu dengan yang lain, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa berjumpa dengan istrinya. Istrinya pun ini berdoa, Siti Hawa ini berdoa agar bisa berjumpa. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berjumpa di satu tempat namanya Jabal Rahmah, yaitu di Makkah. Begitu mereka berjumpa, maka saling kasih mengasihilah mereka. Terjadilah beranak cucu, beranak pinak, kemudian melahirkan kita semua yang ada di sini. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, apapun agama kita, siapapun kita, yakinlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita diberikan satu kasih sayang ada dalam diri kita ini untuk saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Maka tadinya kita berada di satu tempat di Ende, berpisah, ternyata berkumpul di tempat ini juga, berjumpa di sini juga. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tetapi hati kita ini tetap satu, menyatu, sehingga kita ini menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam disebut halal bihalal. Saling menghalalkan antara satu dengan yang lain. Halalun wa bihalalun. Maksudnya boleh membolehkan antara satu dengan yang lain. Atau istilah kita sekarang ini namanya saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita selama hidup kita ini selama 1 tahun ini, belum tentu hidup kita ini jalan lancar saja. Mungkin ada cekcok antara bapak dengan ibu, ada cekcok juga. Ada yang pinjam, ternyata lambat dikembalikan, baku marah, tidak senang satu dengan yang lain. Nah, di tempat ini namanya halal bihalal, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kita ini bersaudara. Ibu saya dari Nasrani, bapak saya dari Muslim. Berjumpa, akhirnya menikah, ibu masih Islam. Lahirlah saya ini yang berdiri dari hadapan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Maka persaudaraan kita ini jangan dipecah belahkan hanya karena satu prinsip. Hanya karena prinsip seseorang
yang memecah belahkan kita ini, umat ini, persaudaraan kita di NTT ini, yang memecah belahkan kita sehingga kita ini antara kakak dengan adik, antara saudara dengan saudari saling bermusuh-musuhan, padahal kita ini saudara. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan inilah kita saling memaafkan. Kesempatan inilah kita mengoreksi diri kita. Tahun 2018 yang lalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Jadi dalam agama itu dikatakan al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik orang yang berbuat salah itu minta maaf. Siapa yang tidak punya kesalahan? Tidak ada. Setiap kita ini pasti punya kesalahan sengaja maupun tidak sengaja. Yang suci itu hanya Nabi. Nabi itu yang suci. Kita ini banyak dosa, banyak salah. Mungkin ada yang tegur kita tidak dengar. Mungkin dia gondok dalam hatinya. Ini orang ini sombong sekali ya. Tapi kita memang tidak dengar. Nah inilah mungkin kesalahan kita yang tidak sengaja. Ada juga yang tegur, mungkin sudah rasa, wah ini punya harta lebih banyak lagi, punya hartanya lebih banyak, mobilnya banyak, istri banyak, punya harta banyak, mobil banyak. Kemudian ada yang tegur, saudaranya tegur, sama-sama dia tegur. Ternyata tidak jawab. Ini sombong. Maka kesempatan ini kita saling memaafkan antara satu dan yang lain. Maka dimati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya manusia dalam keadaan salah. Maka petunjuk inilah, saudara-saudaranya inilah yang akan membetulkan dia. Kita ini orang yang bersalah, saudara kita lah yang akan membetulkan kita. Bukan kita sendiri yang membetulkan kita. Saudara kita yang akan membetulkan kita. Maka dalam kehidupan ini tidak bisa seorang itu hidup sendiri, tidak bisa. Dia tidak bisa hidup sendiri, Pak. Kalau orang ini bisa hidup sendiri, Nabi Adam saja, orang tua kita, kakek nenek moyang kita saja tidak bisa hidup sendiri. Minta diciptakan satu makhluk yang bisa mendampingi dirinya, namanya Siti Hawa. Atau dalam masalah namanya Hawa. Sama. Jadi sejak dari zaman dulu, dari surganya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ke bumi ini, nah kita semua ini penduduk surga. Kita semuanya ini penduduk surga. Nanti kita akan kembali ke sana membawa imanmu. Maka yang menyelamatkanmu adalah imanmu. Imanmu lah yang menyelamatkan dirimu masuk di dalam surga ataupun masuk dalam neraka. Maka dengan keyakinan kita bahwasanya setiap kita ini memiliki keyakinan iman yang kokoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, perintahkan kita untuk berbuat baik semasa hidup kita. Nah, kalau tidak berbuat baik ya berarti neraka. Apapun agamanya, kalau tidak berbuat baik ya neraka. Tapi kalau dia berbuat baik, saling mengasihi antara satu dengan yang lain, saling menyayangi antara satu dengan yang lain, saling memberi, kasih mengasihi, masa dia celaka? Tidak mungkin dia celaka. Semasa hidupnya dia memberi orang lain, dia mengasihi orang lain. Kemudian ketika meninggalnya, dibuktikan ketika meninggalnya seorang, kalau dilihat orang baiknya ini, dilihat kematiannya. Apakah kematiannya itu orang banyak datang atau tidak? Dilihat. Kalau kematiannya itu dalam keadaan sakit atau baik, kemudian didatangi oleh ratusan orang, bahkan banyak jemaah yang datang melayat dia ini, tandanya orang ini baik. Semasa hidupnya dia baik. Tapi kalau dia begitu meninggal dunia, walaupun dia seorang pejabat, walaupun dia seorang konglomerat,
Tapi pada saat meninggal dunia tidak ada yang datang. Oh, ini bahaya. Bahaya ini. Maka Bapak Ibu, tahun 2019 ini rubah pola pikir kita yang mau menang sendiri. Rubah yang mau ingin aku ini lebih baik daripada yang lain, itu salah. Biarlah orang lain lebih baik daripada saya. Mungkin saya banyak salah. Biar orang lain lebih banyak daripada saya. Biarlah diri kita ini yang tercela. Janganlah saudaraku yang tercela. Seperti itu. Punya prinsip seperti itu. Sehingga hidup kita dalam rumah tangga, hidup dalam bersaudara, dalam bertetangga, aman-aman saja, saling kasih mengasihi, saling menyayangi. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi kita dalam kehidupan harmonis yang dicintai, yang dikasih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat daripada yang Maha Kuasa. Wabil khusus, mudah-mudahan kita juga memperbaiki diri kita, mengintrospeksi diri kita. Kalau dalam bahasa agamanya, muhasabah, menghitung diri kita ini, apakah kita ini sudah berbuat baik kepada banyak orang di tahun 2018. Kalau memang belum, di tahun 2019 ini kita banyak berbuat baik kepada orang, sehingga Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.